Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita bahas tentang apa saja yang dinilai nanti di tes wawancara PPG Prajabatannya, kami memiliki webinar atau program webinar atau bimbel untuk lolos seleksi wawancara PPG Prajabatan. Nah, nanti Bapak Ibu yang akan kita bahas adalah kriteria penilaian, cara menjawab, kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan saat nanti wawancaranya Bapak Ibu guru. Nah, fasilitas yang kami sediakan Bapak Ibu ada video rekaman yang Bapak Ibu bisa download dan akses online, handout file dapat di-print dan diakses online, dan juga tatap muka online nanti Bapak Ibu akan dapatkan sebanyak 1 kali pertemuan ya. Pendaftaran ke 081803-358-023 yang insya Allah akan dilaksanakan nanti tanggal 5 Agustus 2023. Jadi untuk yang tanggal 4-nya kita undur ke tanggal 5 Agustus. Baik, sesuai dengan janji kita yang akan kita bahas adalah terkait dengan 10 kriteria yang akan dinilai nanti di dalam seleksi wawancaranya. Yang pertama ada building positive working relationship, yaitu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Nah, di dalam poin 1 ini sangat penting sekali karena kita sebagai guru harus memiliki sifat kolaboratif dengan teman-teman pengajar kita. Nah, oleh sebab itu kita akan lebih jelaskan nanti di bimbelnya Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua yang akan nanti dibahas adalah atau yang menjadi kriteria penilaian yaitu coaching. Coaching itu artinya adalah suatu proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh seseorang, coach atau pelatih kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk membantu mereka mencapai potensi terbaiknya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam konteks pribadi maupun profesional. Nah, di dalam coaching Bapak Ibu guru harus Bapak Ibu guru bisa melibatkan diri di dalam mendidik seseorang, baik itu keterampilannya, pengetahuan dan lain sebagainya. Mendidik di sini dalam skala luas Bapak Ibu guru. Ada peserta didik, rekan kerja, pengajar atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif dari coach yang kelak membantu dan menunjang untuk masa depannya. Kemudian kriteria yang ketiga itu ada compelling communication yang dapat didefinisikan sebagai menyampaikan informasi dan gagasan secara jeli, ringkas kepada individu atau kelompok. Nah, oleh seorang guru karena hal ini merupakan kompetensi pertama seorang guru yang harus ia kuasai, yaitu bagaimana dia menyampaikan suatu ide secara ringkas, jelas, dan padat. Berkomunikasi dengan cara yang berfokus dan menarik untuk mempertahankan perhatian orang lain. Kemudian yang keempat ada continuous learning, yaitu sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Sebagai pengajar, aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, kita sebagai pengajar harus memiliki kompetensi atau sikap yang terus belajar, orang yang terus ingin belajar dan mengembangkan diri. Kemudian yang kelima ada kriteria decision making, artinya mampu mengidentifikasi dan memahami masalah atau peluang dengan mengumpulkan data, analisa, dan mendeskripsikan informasi, memilih solusi dengan kriteria yang jelas, serta evaluasi keputusan yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu berdasarkan fakta. Nah, di dalam decision making ini Bapak Ibu harus memiliki hal-hal bagaimana membaca suatu peluang. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menunjukkannya kepada asesor? Nanti kita akan jelaskan di dalam bimbel atau webinarnya. Nah, di sini ada program kami Bapak Ibu guru, silahkan diikuti. Pendaftarannya ke 081803-358-023 pada tanggal 5 Agustus 2023. Nanti kita pelajari kriteria penilaian, cara menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemudian yang keenam itu ada ethical maturity, artinya kematangan emosi
dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan yang ada. Nah, Bapak Ibu guru, nanti kematangan emosi ini perlu Bapak Ibu miliki. Nah, bagaimana cara menunjukkannya ke asesor? Nanti kita akan berikan di dalam bimbel atau di dalam webinarnya Bapak Ibu guru. Oleh sebab itu silahkan Bapak Ibu ketika membutuhkan webinar kami silahkan daftarkan diri Anda sekarang juga karena besok kita sudah laksanakan di tanggal 5 Agustus. Nah, bagi yang menemukan video ini setelah tanggal 5 Agustus silahkan Bapak Ibu bisa memesan videonya dengan cara yang sama juga. Kemudian managing work itu artinya mampu mengatur waktu dan sumber daya yang ada untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sudah ada diselesaikan dengan efisien. Nah, jadi Bapak Ibu harus memiliki sikap managing work ini atau kemampuan di dalam mengatur waktu, kemampuan di dalam mengatur pekerjaan dan lain sebagainya. Yang ke dalam mission atau purpose itu artinya bagaimana Anda mencapai sebuah tujuan, baik saat gagal, kemudian saat berhasil, bagaimana Anda terus mengembangkan diri. Itu artinya bagaimana Anda mendapatkan misi serta tujuan Anda. Yang resilience itu diartikan sebagai Anda mampu bangkit kembali ketika Anda memiliki suatu pekerjaan. Ketika gagal, kemudian mencoba lagi, gagal, coba lagi. Nah, kenapa ini sangat penting Bapak Ibu guru? Karena ini akan menjadikan Bapak Ibu guru nilai sangat tinggi. Karena kenapa? Karena seorang guru harus memiliki sikap bisa atau tidak pantang menyerah. Kemudian ada value difference, yaitu mampu menghargai perbedaan baik ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya, ataupun ide-ide. Nah, ini Bapak Ibu guru bagaimana cara memunculkannya nanti di asesor, itu kita akan berikan caranya nanti Bapak Ibu guru di bimbelnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu guru silahkan mengikuti bimbel kami atau webinar kami di hari besok di tanggal 5 Agustus 2023 atau pada hari Sabtu 5 Agustus 2023